Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam pada pagi hari yang baik ini. Marilah kita bersama-sama ibadah kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita pada hari ini, kita patut bersyukur memuliakan nama Tuhan. Ada yang tidak bukan bagi kita, tapi marilah kita bersama-sama di rumah masing-masing dengan tetap semangat kita memuliakan Tuhan, karena Allah adalah sebab dan Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengawali ibadah kita pada pagi hari yang baik ini dengan menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita angkat pujian Allah hadir bagi kita. Jemaat kekasih Tuhan, kita mulai ibadah pada saat ini dengan
mengaku masing-masing di dalam hati demikian, bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. 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 Dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mendengarkan nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini dari surat Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai dengan 20. Surat Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai 20, demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Amin. Firman Allah yang menghangati kita terima dengan ucapan syukur, dengan pujian dari Kidung Jemaat 212, Tuhanku bangkit, pusara terbuka. Jemaat kekasih Tuhan, kita mengakui akan segala kelemahan kita. Dan kita mendengar hukum kasih yang demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah hukum kasih
yang Engkau berikan agar kami dapat menjaga anugerah yang daripada Tuhan, yaitu keselamatan. Kita akui di dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Tuhan, jika kami melihat diri kami sehari-hari sebagai gereja Tuhan, maka kami seringkali lalai memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kami, dan kami menjadi orang yang tidak dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Karena kelalaian kami memelihara kasih-Mu, kami telah membangun permusuhan dengan sesama kami, membangun diskriminasi, kekerasan, dan kebencian, serta ketidakadilan bagi sesama. Karena kelalaian kami menjalankan hukum kasih, maka kami membangun permusuhan juga dengan alam. Banjir, rusaknya kualitas tanah ini, dan seringkali sahabat dan musuh-musuh kami tidak merasakan kehadiran Allah dan damai sejahtera dari Allah dalam kehidupan mereka. Ampunilah kami, ya Allah, karena kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Berita anugerah, kita akan mendengar dari 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama dan yang kedua. 1 Yohanes 5 ayat yang pertama dan yang kedua, demikian sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Amin. Bertolong-tolonganlah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Kita terima firman ini sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kita terima dengan syukur, dengan pujian PKJ 127, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Ku tanah
Tuhannya. Kita akan mendengar sabda Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Ya Bapa, segala tulisan yang Engkau ilhamkan, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Suci menerangi hati kami, juga batin kami, serta membuat kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama saat ini merenungkan firman Tuhan yang kita baca dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24, kita membaca dari ayat 36 sampai dengan 43. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 43. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Amin. Demikianlah pembacaan kitab suci pada saat ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. 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 Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali di minggu yang kedua setelah Paskah. Kita bersama menghayati masa-masa setelah kebangkitan Yesus Kristus. Dan kembali kita masih dalam situasi kondisi yang belum kondusif terkait dengan virus corona, hingga ibadah kita pun masih di
rumah bersama dengan anggota keluarga. Mungkin hal ini bisa dijadikan sebuah refleksi bagi kita dan juga kesempatan untuk kita kembali bersama dengan anggota keluarga, duduk bersama dengan ayah, ibu, kakak, adik, dan seluruh anggota keluarga, orang tua dan anak, dan bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan pada ibadah saat ini kita juga akan diteguhkan dengan tema pengenalan akan Yesus, kunci kehidupan damai sejahtera. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata damai sejahtera, kalau kita kembali ingat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadaan damai itu tidak ada konflik, tidak ada perselisihan, adem, ayem, ya, tentrem. Artinya kondisinya itu ya baik adanya, seimbang. Itu kaitannya dengan damai. Lalu kaitannya dengan sejahtera itu hal cukup kasih sayang, cukup dalam hal ekonomi, cukup. Artinya sejahtera itu juga tidak perlu banyak yang melimpah-limpah, tetapi ya cukup untuk hari ini itu sudah boleh dikatakan sejahtera. Kehidupan damai sejahtera kembali ini kuncinya atau ukurannya bukanlah materi. Bukan semata-mata materi yang menjadi kunci orang itu hidup damai sejahtera. Tapi melalui teks kita dalam Injil Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 43 ini mengingatkan kita peristiwa bagaimana Yesus Kristus hadir setelah ia bangkit, memberikan situasi yang berbeda dari biasanya. Dalam Injil Lukas disampaikan ketika para murid itu berkumpul setelah mendengar percakapan dari dua orang murid sebelumnya yang juga berjumpa dengan Yesus. Tiba-tiba Yesus hadir di sana dan mengatakan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ini sebuah perkataan yang menenteramkan. Kalau kita hayati lebih lagi, ini perkataan yang sangat-sangat menenteramkan bagi kita. Rasanya nyes gitu ya. Damai sejahtera bagi kamu. Namun bagi para murid saat itu bukan sebuah perkataan atau kalimat yang ya langsung menenteramkan, langsung maknyes gitu ya dalam dirinya. Kenapa? Karena situasinya berbeda. Situasinya setelah peristiwa sengsara Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, sekalipun ia bangkit, pernah juga Yesus Kristus mengatakan itu, namun di sisi yang lain ada banyak berita-berita hoax, berita-berita bohong, bahwa Yesus tidak bangkit tetapi dicuri oleh orang lain, oleh pihak lain. Di saat kalut itu tentu tidak mudah kalimat Yesus Kristus itu menjadi sesuatu yang menenteramkan. Maka mereka pun merespon, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ada keraguan-raguan dalam hati para murid saat itu. Tidak apa, kaitannya ya sebagai manusia yang wajar dengan kondisi itu, ya awalnya ragu, ada ketakutan, ada
terkejut. Namun tidak berhenti pada kalimat itu, Yesus Kristus kemudian menyampaikan, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini." Sambil menunjukkan tangannya, bekas paku. Menunjukkan juga kakinya yang juga bekas paku. Masih belum dirasakan oleh Yesus Kristus bahwa muridnya itu yakin. Ia kemudian menyampaikan lagi tentang apakah di sini ada makanan. Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka tidak menjawab, tetapi memberikan sepotong ikan goreng. Lalu kemudian Yesus makan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, memang keraguan, memang sebuah kekelaman, duka, kesedihan bisa menutup seseorang hingga menjadikan dirinya itu takut. Keraguan itu bisa menutup suasana girang, suasana sukacita. Keraguan-raguan bahkan sampai pada posisi ketakutan itu bisa menutup sebuah hal yang luar biasa. Bahkan damai dan sejahtera pun bisa tertutup oleh karena apa? Oleh karena keraguan, oleh karena ketakutan. Maka sekarang melalui firman Tuhan ini, melalui penampakan Yesus Kristus kepada para murid, dengan jelas mengajak kepada kita. Mengajak kepada kita untuk apa? Pengenalan akan Yesus Kristus sungguh menjadi kunci bagaimana kehidupan damai sejahtera. Para murid kenal bagaimana Yesus Kristus yang berkata. Para murid juga mengenal bagaimana Tuhan Yesus yang kemudian sungguh-sungguh dilihatnya telapak tangannya bekas dengan lubang paku. Para murid juga dengan jelas melihat seluruh kehidupan atau seluruh tubuh Yesus Kristus. Juga para murid dengan jelas melihat ketika Yesus Kristus itu mengambil ikan goreng kemudian memakan. Itu mungkin kebiasaan pada saat itu, sehingga para murid tahu, kenal sungguh, oh inilah Sang Guru, inilah Yesus Kristus, inilah Guru yang luar biasa itu yang tiap hari mereka ikuti. Maka sekarang sungguh pengenalan, kenali Yesus Kristus, mengenal Yesus Kristus lebih jauh, itu menjadi kunci untuk kehidupan damai sejahtera. Maka kalau kita ditanya, siapa Yesus? Mungkin kita akan katakan, oh Yesus juru selamat. Siapa itu Yesus juru selamat? Mungkin kita akan lebih panjang lagi. Dan masing-masing kita mungkin juga akan menjawab dengan berbeda satu dengan yang lain. Tetapi kiranya jawaban itu adalah lahir dari hati, lahir dari iman, lahir dari pengenalan yang sungguh akan Tuhan Yesus, sehingga ia mengatakan, oh inilah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib, Dia yang sudah mengampuni dosa-dosa kita manusia, Dia yang rela menggantikan kita di kayu salib, Dia yang sudah mengangkat beban kita, Dia yang mau menggendong kita, melepaskan kita dari dosa, dan seterusnya. Maka ajakan untuk kita, sekali lagi, jangan ragu, teruslah kenal akan Yesus, teruslah mengenali Yesus Kristus Sang Juru Selamat.
Jangan kita itu malah menduakan atau menomortigakan atau menomorsekiankan, tapi utamakanlah Yesus Kristus. Pekerjaan, itu masih nomor sekian. Yang penting aku tetap bisa menyembah Yesus Kristus. Ya. Cinta, aku cinta Tuhan Yesus Kristus dululah. Nanti cinta kepada sesama, cinta kepada yang lain bisa. Kenapa? Kembali, pengenalan akan Yesus kunci damai sejahtera. Damai sejahtera itu hubungannya ya dengan sesama. Damai sejahtera itu hubungannya dengan orang lain, dengan pihak lain, dengan manusia yang lain, keadaan yang lain. Tapi kembali yang pertama, yang utama adalah Yesus Kristus. Ya. Maka jangan lagi kita itu timbul keraguan. Peristiwa yang lalu, peristiwa Yesus menampakkan diri kepada para murid, sungguh-sungguh ingin meneguhkan. Percaya Yesus. Kenali Yesus, karena Dia adalah kunci untuk kita beroleh kehidupan yang damai dan sejahtera. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan Tuhan Yesus merupakan kunci kehidupan damai sejahtera dan juga bagi kita saat ini. Lalu bagaimana caranya? Ada 4 cara yang boleh saya bagikan pada saat ini. Yang pertama, tetap berdoa kepada Tuhan, bersyukur. Itulah wujud percaya kita kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, tetap setia kepada Tuhan dengan taat beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, menyembah kepada Tuhan, mendengar serta belajar firman Tuhan dalam kitab suci. Dan hal kedua ini adalah sebagai wujud memperkuat kita, umat, akan pengetahuan tentang Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, tetap melakukan pekerjaan yang baik dan benar. Misalnya, murah hati, berbagi kepada sesama yang membutuhkan, peduli atau peka, akrab. Juga dalam situasi sekarang ya makin mesra dengan keluarga, dalam keluarga, hidup rukun, persaudaraan. Ini salah satu wujud juga ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan. Dan yang keempat, tetaplah memiliki pandangan yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Ia yang sudah bangkit dan membebaskan dosa kita. Ia juga yang menyertai kehidupan kita. Dan inilah wujud sebagai umat yang berpengharapan. Selamat merasakan hidup damai sejahtera dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita pada hari ini sudah menerima berkat dari Tuhan, firman Tuhan bagi hidup kita. Kita syukuri ini dengan mengangkat pujian bagi Tuhan. PKJ 239, kita nyanyikan bait 1 dan bait 2. Perubahan besar. Jesus
Sejak Yesus di hatiku, jiwaku berkembang bagai bunga besar. Sejak Yesus di hatiku. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami naikkan pujian dan syukur kami, sujud kami oleh karena begitu banyak berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami umat-Mu ya Bapa, kembali bersama dengan seluruh anggota keluarga kami bertekuk lutut sujud menyembah kehadirat Tuhan. Kami juga memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, dan biarlah di hari-hari ke depan kami dan bersama dengan seluruh keluarga kami akan terus sujud menyembah kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada hari-hari kami bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna. Penyertaan dan berkat Tuhan begitu rupa mengalir dalam kehidupan kami untuk setiap kehidupan kami, baik kami yang dalam sepekan mendatang ini berulang tahun pernikahan, ataupun dalam sepekan mendatang ini berulang tahun kelahiran. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan biarlah rasa sukacita kami sungguh terus ada dalam kehidupan kami, bahkan juga mengalir bagi orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang berada di antara kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami mau serahkan kehidupan keluarga kami dalam tangan kasih-Mu. Apa yang kami kerjakan itu semua kiranya hanya untuk kemuliaan dan keluhuran nama Tuhan, baik itu melalui kami sebagai petani, pedagang, guru, karyawan, ataupun kami sebagai buruh, ataupun kami sebagai ibu rumah tangga. Biarlah itu semua kami jalankan dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kami juga memohon berkat untuk saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang menderita. Kami percaya bahwa Tuhan mengangkat segala penyakit yang diderita, Tuhan yang memulihkan mereka yang sakit, Tuhan yang memberi jalan keluar bagi mereka yang hampir putus asa, hilang harapan. Kami percaya bahwa Tuhan mengangkat segala yang berbeban berat hingga dapat berjalan lagi dengan penuh syukur dan sukacita. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan kehidupan kami, kehidupan saudara kami yang letih lesu dan berbeban berat, karena di dalam Tuhan ada kelegaan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk pekabaran Injil, baik yang dilakukan oleh pribadi-pribadi ataupun lembaga misi, juga terkhusus oleh GKSBS, dan lebih khususnya lagi di GKSBS Bandar Jaya, juga untuk GKSBS yang ada di seluruh sinode GKSBS di wilayah Sumatera bagian selatan. Biarlah semakin luas diwartakan Injil Tuhan, dan semakin banyak orang yang mendengar Injil, semakin mereka percaya dan diselamatkan. Kami serahkan ya Tuhan juga para pelayan-pelayan gereja, para aktivis-aktivis gereja, penatua, diaken, pendeta, dan juga didukung oleh anggota keluarganya, bersama dengan anggota jemaat, boleh senantiasa bekerja bersama-sama dan bersama-sama bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, dan semakin mereka bersinergi satu dengan yang lain, juga membawa gereja semakin terus tumbuh berkembang dan berbuah. Tuhan Allah yang di surga, kami juga memohon berkat untuk
bangsa negara kami, bangsa Indonesia, juga para pemimpin bangsa ini. Terlebih terkhusus juga untuk peristiwa yang masih kami alami dengan wabah corona. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang berjuang untuk mempertahankan kondisi hidupnya, kondisi fisiknya, baik itu yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan serta pemulihan bagi mereka yang berjuang untuk mendampingi, baik itu tenaga medis ataupun dokter. Tuhan juga memberkati mereka, memberi kekuatan kepada mereka. Juga kami semua sebagai masyarakat, untuk kami juga bijaksana, hidup dalam kondisi yang baik, kondisi yang tidak mencelakai atau bahkan menjadi penular bagi mereka yang rentan tertular oleh karena virus corona. Kami mohon berkat Tuhan, berikanlah hati kami yang penuh dengan hikmat, hingga ketika kami diminta untuk diam di rumah, untuk melakukan aktivitas dari rumah, untuk melakukan pekerjaan di rumah, kiranya itu semua dapat kami kerjakan, dapat kami lakukan dengan penuh arif dan bijaksana. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan penghidupan kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Baiklah, pada saudara-saudara sekalian, kita tiba saatnya untuk mengaturkan persembahan kita. Sebelum kita mengaturkan persembahan kita, adalah kami akan dasari dari firman Tuhan yang dibaca dari kitab Yesaya 42 ayat 10 sampai dengan yang ke-12. Demikian, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Demikian firman Tuhan. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan kita akan memuji nama Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan rasa syukur kita kepada Tuhan, dan dengan beredarnya kantong persembahan kita pujikan bagi Tuhan dari PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikan
Mari Bapak Ibu, persembahan kita aturkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami agar menjadi alat pelayanan kasih di dunia ini. Kiranya pelayanan gerejamu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus yang juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita nyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita akhiri ibadah kita dengan penuh syukur. Pertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Arahkan hati saudara menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Selamat pagi, Tuhan memberkati.